Selamat datang di masa depan pemerintahan. Apa itu e-government? Manfaat e-government, tantangan dan solusi, contoh sukses e-government, keuntungan dan kerugian e-government bagi masyarakat. Selamat datang di masa depan pemerintahan. Selamat datang di masa depan pemerintahan, di mana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan institusi publik. E-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi digital untuk menyediakan layanan publik dan melibatkan warga negara dalam proses demokrasi. Di era baru e-government ini, warga negara dapat mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menerima layanan kapan saja, di mana saja. Manfaat e-government sangat banyak, mulai dari peningkatan efisiensi hingga transparansi dan aksesibilitas yang lebih besar. Mari jelajahi keunggulan ini dan lihat bagaimana mereka mengubah wajah tata kelola. Ada 3 model penyimpanan e-government, antara lain e-government to claims atau government to customer G2C adalah penyampaian layanan publik dan informasi salah satu arah oleh pemerintah ke masyarakat yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya G2C, pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial dan dokumen pribadi atau kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, dan lisensi pengarah. Layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa penanggulangan bencana. B. Government to business (G2B) adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih baik, efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem e-business, sistem e-procurement, contohnya pajak perseorangan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, hukum bisnis, pelelangan dan penjualan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. C. Government to government (G2G) adalah kemungkinan yang memungkinkan dan pertukaran informasi online antara departemen atau lembaga pemerintah melalui bis data terintegrasi atau yang disebut basis data. Contohnya konsultasi secara online, blogging untuk kelangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Apa itu e-government? E-government mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menyediakan layanan publik dan melibatkan warga negara dalam proses demokrasi. Ini termasuk portal online untuk mengakses informasi dan layanan, serta saluran digital untuk komunikasi dan partisipasi. Tidak seperti layanan pemerintah tradisional, e-government tersedia 24/7 hari dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini membuatnya lebih nyaman dan dapat diakses oleh warga negara, sekaligus mengurangi beban administrasi pada lembaga publik. Manfaat e-government. E-government menawarkan banyak manfaat bagi warga negara dan lembaga publik. Bagi warga negara, ini memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan layanan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dapat menghemat waktu dan uang, serta mengurangi rasa frustasi yang timbul karena notifikasi proses birokrasi. Bagi lembaga publik, e-government dapat meningkatkan efisien dan mengurangi biaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mendigitalkan proses dan data. Lembaga publik dapat merampingkan operasi dan memberikan layanan yang lebih baik pada warga. E-government juga memungkinkan keterlibatan dan partisipasi warga negara yang lebih besar dalam proses demokrasi yang penting untuk demokrasi yang sehat dan bersemangat. Di sini kita akan masuk di tantangan dan solusi. Sementara e-government menawarkan banyak manfaat, dia juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan siber, karena sistem e-government rentan terhadap peretasan dan ancaman siber lainnya. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga publik harus berinvestasi dalam langkah dan protokol keamanan siber yang kuat.
Ada juga tantangan lainnya, yaitu kesenjangan digital yang mengacu pada kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi digital dan mereka yang tidak mempunyai. Untuk memastikan bahwa e-government dapat diakses oleh semua warga negara, lembaga publik harus berupaya menjabatani kesenjangan ini dengan cara melalui inisiatif seperti program literasi digital dan akses internet yang terjangkau. Case berikutnya contoh sukses e-government. Terlepas dari tantangannya, ada banyak contoh implementasi e-government yang berhasil di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah program e-residensi Estonia, yang memungkinkan siapapun di dunia untuk mengajukan identitas digital yang memberi mereka akses ke layanan pemerintah Estonia dan alat bisnis. Contoh sukses lainnya termasuk sistem pemungutan suara online Korea Selatan yang telah meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi biaya. Dan portal data terbuka Kanada yang memberi warga akses ke data pemerintah dan mendorong kolaborasi dan inovasi. Keuntungan e-government bagi masyarakat. 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Kedua, meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka dapat diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email dan bahkan video conference. Kelima, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Keenam, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan lebih meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Ketujuh, masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan dan panduan warna yang menarik, informasi-informasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date. Kedelapan, terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air. Kesembilan, website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan dan sebagainya. Kesepuluh, semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. Kerugian e-government bagi rakyat. 1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang hacker. 2. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin atau pemerintah dengan masyarakat. Karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. 3. Kelemahan untuk utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk pengandalan internet, informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. 4. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur,
dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi dalam sistem pemerintahan. 5. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. 6. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi dan autentikasi dan berbagai verifikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antara situs secara andal, aman dan terpercaya kurang mendapat perhatian. 7. Senjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Audio Jungle.